Suatu hari, di air terjun tebing yang tinggi, dari kejauhan terlihat seseorang tergeletak di tepi air terjun itu. Dia adalah Tathagata yang masih belum bisa sadarkan diri akibat serangan dari Gua Yin. Saat itu, Gua Yin berhasil memukul Tathagata dan menghancurkan tubuh emas tak terkalahkan miliknya. Dan perlahan Tathagata pun tersadar dari pingsannya. Saat Tathagata terbangun, dia benar-benar kaget karena saat Gua Yin menyerangnya, dia berada di reruntuhan kuno. Dan sekarang, dia terbangun di tepi air terjun ini. Dia pun segera berdiri. Tathagata berkata, dia harus sesegera mungkin memulihkan atensi dirinya. Sekali lagi, dia benar-benar kaget mengapa bisa dia berada di tempat ini. Tathagata masih memikirkan keadaan Gua Yin saat ini. Tathagata berkata dalam hati, tanpa diduga, dia tidak bisa membantu pada akhirnya. Dan mengenang kejadian itu, Tathagata hendak mencari tahu titik dari semua masalah yang dihadapinya. Tathagata mengeluarkan papan caturnya. Dia hendak menganalisa semua masalah. Dia mengambil batu kecil dan hendak memulai permainan caturnya. Tathagata mulai menganalisa. Langkah pertama permainan catur adalah kemunculan roh darah bumi. Kemudian, Raja Kebijaksanaan mengatakan kekuatan sucinya sudah berkurang akibat kematian dari Bauling. Tetapi dia tiba-tiba muncul dan menyerang roh darah bumi. Tathagata berpikir Raja Kebijaksanaan mencurigakan dalam hal ini. Meskipun roh darah bumi terbunuh, peninggalan iblisnya melompat ke tubuh Gua Yin. Raja Kebijaksanaan dan dia tidak ragu untuk mengorbankan dirinya untuk menyerap relik iblis. Raja Kebijaksanaan tampaknya mengorbankan hidup seseorang untuk menyelamatkan jiwa. Akan tetapi, roh darah bumi tiba-tiba muncul dan mengatakan bahwa Taizun memiliki niat lain. Dia harus memaksa relik iblis itu menyatu dalam tubuh Gua Yin dan membuatnya sulit untuk mengobati tubuh Gua Yin. Jika apa yang dikatakan roh darah bumi benar, apakah itu upaya untuk menjadi bermoral? Saat itu, ketika roh darah bumi akan mengeluarkan esensi dari tubuh Gua Yin, Raja Matahari dan Bulan muncul membawa sekelompok dewa untuk meminta saya mengakui ketidakbersalahan saya dan membunuh roh darah bumi. Pada akhirnya, Gua Yin terganggu dan jatuh ke dalam iblis, dan saya ditemukan berkolusi dengan roh jahat. Semua ini, Raja Kebajikan, tidak mungkin untuk tidak tahu. Tathagata memikirkan apa tujuannya. Apakah Taizun ingin menyingkirkan saya dan Gua Yin? Dia masuk semakin dalam ke dalam pikirannya. Tathagata berpikir, apakah Taizun benar-benar ingin melakukan semua ini? Menyingkirkan dirinya dan Gua Yin dari istana surga. Jika tidak ada Tathagata dan Gua Yin di surga, maka Tathagata pun mulailah menemukan titik terang. Dia berkata, Raja Kebajikan, apakah Anda ingin mendominasi surga sendirian? Tiba-tiba, sekelompok ikan di sekelilingnya, seperti khawatir akan terjadi sesuatu. Tathagata berkata, mengapa seolah ikan begitu khawatir? Tathagata pun bergegas naik ke permukaan. Betapa terkejutnya dia. Seseorang tiba-tiba berkata, Tathagata, Anda telah berkolusi dengan roh-roh jahat dan melarikan diri ke sini. Orang ini adalah Dewa Tidur Satu Alis. Dia berkata, meskipun dunia ini besar, Anda tidak dapat lepas dari telapak Raja Kebajikan. Dewa Tidur itu merasa mengantuk dan menguap. Tathagata berkata, tanpa Raja Bulan dan Matahari. Tetapi Anda di sini, seorang biarawan yang mengantuk, dan ada banyak dewa dan jenderal yang tersembunyi di bawah otoritas moralitas yang terlalu banyak. Dewa Tidur berkata, dewa macam apa? Saya seorang guru moral. Murid saya, seorang Buddha tidur. Tathagata berkata, para biarawan tidak memfitnah. Anda mengatakan bahwa saya berkolusi dengan roh jahat, tetapi tidak ada bukti. Orang itu pun tertidur pulas. Melihat ini Tathagata berkata, dia tertidur. Sepertinya bukan tidur biasa. Tiba-tiba, aura hijau menyebar di sekitar tempat itu. Dan terjadi getaran yang dahsyat dari tebing-tebing di sekitarnya. Dan muncul sesuatu dari tebing itu.
Dan muncullah monster besar dari tebing-tebing itu. Monster itu hendak menyerang Tathagata yang sedang dalam keadaan belum pulih. Monster itu berkata, "Siapa yang berani mengganggu Dewa Tidur?" Dan monster itu spontan meninju Tathagata dengan sangat keras. Tathagata menangkis dengan segel emas miliknya. Akan tetapi, pukulan dari monster itu sangatlah keras. Tathagata tidak mampu menahannya. Dan membuat Tathagata terpental cukup jauh. Sampai berhenti saat tubuhnya menabrak dinding dari tebing-tebing itu. Tathagata berkata, meskipun matanya tertutup, dampaknya begitu nyata. Monster itu nendak melakukan serangan untuk kedua kalinya. Dan kali ini Tathagata benar-benar terpojok dan Tathagata bersiap menerima serangan itu dan berkata, "Tidak peduli seberapa besar Anda masih tidak nyata." Tubuh emas raksasanya pun dirilis. Tathagata menyerang dengan penuh kekuatan penuh. Dan dengan satu pukulan, kepala dari monster itu menghilang. Dewa Tidur pun benar-benar kaget dan terbangun dari tidurnya. Dia berkata, "Sang Tathagata terluka. Tetapi dia masih bisa menghancurkan mimpi fantasi besar saya. Luar biasa." Dan tiba-tiba, satu serangan lagi datang ke arah Tathagata. Akan tetapi, Tathagata berhasil menghindar dengan mudahnya. Orang yang menyerangnya adalah Dewa Pakaian Bersih. Dewa itu berkata, "Abadi yang agung dalam pakaian kotor. Beri hormat kepada Dewa Agung Tathagata." Tathagata berkata, "Pakaian kotor abadi. Tapi pakaian perangmu sangat bersih." Dewa itu menjawab, "Ketika ternoda dengan darahmu, itu akan menjadi nyata ini kotor." Tathagata berkata, "Lalu apakah kau akan mencobanya?" Dan tanpa memberikan aba-aba, dewa itu langsung menyerang Tathagata dari belakang. Tetapi Tathagata berhasil menangkalnya dengan tangannya. Dewa itu berkata, "Ayo, serang aku dengan satu telapak tangan." Tathagata dipukul mundur dengan satu serangan. Dan api hijau berkobar kemana-mana. Tathagata berkata, "Api hijau yang aneh." Dan api hijau itu bagaikan racun yang menyebar di tangan Tathagata. Tathagata berkata, "Apakah itu racun api?" Dan disinilah, di surga luar, Taijun sedang melakukan sesuatu dengan serius. Dia berkata dalam hati, "Tathagata dan Guayin sudah berada di bawah kendali saya. Langkah selanjutnya saya harus..." Tiba-tiba, seseorang datang dari belakangnya. Sontak dia benar-benar kaget dibuatnya. Dan Taijun sudah terkepung dari 3 wujud roh darah bumi. Taijun berkata, "Roh darah bumi. Teman lamaku." Ada ketiganya sekaligus. Kali ini meriah.